Kenapa ada buah-buahan? Jadi dulu Pentakosta itu selalu dihubungkan dengan pesta panen. Maka itu setiap kali Pentakosta, khususnya di kalangan orang Ibrani, selalu ada buah-buahan karena mereka bersyukur kepada Tuhan. Nah, jadi ini adalah bagian dari tradisi lama untuk merenungkan selain bagaimana Tuhan mencurahkan Roh Kudus, juga Tuhan menyertai kita, memberikan berkat-Nya, diantaranya adalah memberikan rezeki bagi yang bekerja, entah hasil bumi bagi petani, kemudian hasil laut bagi nelayan, atau juga hasil yang lain dalam bentuk uang, dalam bentuk keuntungan bagi mereka yang bekerja, pegawai, atau karyawan, atau pengusaha. Jadi semua Tuhan berikan. Pesannya nanti jangan dulu diambil buah-buahnya ya, jangan dibawa pulang, karena pesan dari pegawai atau poster tadi masih akan dipakai sampai sebentar sore. Jadi biarkan ini ada tempatnya. Itu penjelasan dari ornamen-ornamen ini. Lalu hari ini selain kita merayakan Pentakosta, kita juga melaksanakan pembukaan pekan keluarga dalam rangka masa raya Pentakosta. Jadi di GKST ada beberapa pekan-pekan keluarga. Ada pekan keluarga dalam rangka Paskah, ada pekan keluarga dalam rangka penginjilan, ada pekan keluarga dalam rangka masa raya Pentakosta. Nah, hari ini, bukan hari ini, kita tahun ini mencoba dulu dengan masa raya Pentakosta. Jadi harapan kita ke depan, hal-hal yang lain bisa kita wujudkan sebagai bagian dari kebersamaan dengan GKST secara keseluruhan. Untuk pekan keluarga ada yel-yel yang diberikan. Tadi sudah disebutkan di awal tata ibadah dan juga sudah disampaikan oleh guru-guru anak-anak sekolah dulu. Yel-yelnya adalah keluarga sejati, lalu dijawab oleh jemaat, ya keluarga. Coba kita ulangi ya, keluarga sejati. Ya. Baik, saya akan mulai dengan yang pertama, yaitu Pentakosta. Saudara-saudara, Pentakosta menandai bahwa Roh Tuhan bekerja lebih spektakuler. Jadi Roh Kudus itu sudah bekerja dari sejak awal. Ketika bumi diciptakan, Roh Tuhan sudah nyata. Roh Allah melayang-layang di atas air. Ya, kondisi bumi waktu itu masih kacau balau, tohu wabohu. Jadi Tuhan datang untuk menertibkan yang kacau balau. Jadi Roh Tuhan melayang-layang untuk membereskan hal-hal yang kacau balau. Sampai sekarang pekerjaan itu adalah pekerjaan Allah melalui Roh-Nya yang kudus. Ketika nabi-nabi bekerja, Roh Tuhan ada. Jadi dalam perjanjian lama Roh Tuhan ada. Bahkan tadi Amos membuatkan mengenai ketuangan Roh Kudus. Dalam Amos di situ juga ada pencurahan Roh Kudus. Tetapi pencurahan yang paling maksimal dan spektakuler adalah pada hari Pentakosta, untuk menunjukkan bahwa sekarang pekerjaan Roh Kudus benar-benar nyata, bekerja secara luar biasa, yang saya sebutkan tadi dengan spektakuler. Sampai sekarang kalau gereja ada, itu karena Roh Kudus beserta dengan kita. Ada apa? Saudara-saudara, kadang-kala kita merenung melihat ke belakang. Ada yang pernah bilang begini, oh Tuhan, kalau bukan karena Engkau, sulit bagiku untuk melewati masa-masa krisis ini. Ya, kita semua kan berada dalam periode-periode di mana penderitaan pernah kita alami, kesulitan, mungkin juga krisis, baik krisis pekerjaan, krisis keluarga, kita rasakan. Dan di sana kita melihat bagaimana Tuhan menolong kita. Dan itu pekerjaan Roh Kudus. Nanti saya akan hubungkan bagaimana peran Roh Kudus dalam keluarga. Tapi hari ini saya fokus tentang bagaimana Roh bekerja bagi manusia dan secara khusus bagi mereka. Nah, oleh karena itu, yang pertama, ketika Roh Kudus dinyatakan, penjelasan poin 1 ialah kehadiran Roh Kudus adalah implementasi penyertaan Yesus Kristus. Karena setelah Yesus naik ke surga, Dia menjanjikan untuk menyertai kita melalui Roh Kudus. Jadi
setiap pengalaman hidup di mana kita tertolong, terberkati, itu roh yang bekerja. Pertama-tama yang harus kita renungkan adalah Roh Kudus dinyatakan sebagai implementasi kehadiran Yesus Kristus dalam hidup kita. Jadi Tuhan tetap bekerja dari dulu sampai sekarang, dan kalau Tuhan bekerja, benar, kalau Roh Kudus bekerja, itu mengimplementasikan tujuan Tuhan, kehendak Tuhan, dan lain sebagainya. Bagaimana Tuhan dulu bekerja pada masa Alkitab, Tuhan juga bekerja sekarang, menyembuhkan, menolong, memulihkan, dan lain-lain sebagainya. Tuhan bekerja dalam semuanya itu. Jadi itu satu bentuk penyertaan Tuhan yang harus kita syukuri Bapak Ibu dalam kehidupan kita. Tuhan bekerja, menyertai, menolong, dan memulihkan. Coba kita renungkan apa yang pernah kita alami atau terjadi dalam kehidupan kita. Mungkin kita juga akan berkata seperti yang saya cerita tadi. Oh Tuhan, kalau bukan karena Tuhan. Nah, ketika kita menyebutkan kalau bukan karena Tuhan, itu roh bekerja. Yang kedua Bapak Ibu, roh Tuhan dinyatakan untuk mempersatukan. Jadi dia menyatukan semua elemen. Karena itu gereja disebut persekutuan. Dulu namanya persatuan, ya, persatuan Bapak Kristen, persatuan ibu-ibu Kristen, atau persatuan gereja-gereja, tapi kurang mendalam. Yang kemudian dipakai adalah persekutuan untuk menunjukkan bahwa roh Tuhan mempersatukan dan mempersekutukan. Jadi